dari teman-teman di klimatologi Sulawesi Utara memprediksikan untuk wilayah Sulawesi Utara sudah memasuki puncak musim hujan. Seperti itu, hampir di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Bahkan beberapa wilayah di Sulawesi Utara di minggu Januari ini, di minggu ke-2 hingga ke-3 Januari ini sudah memasuki puncak musim hujan, seperti itu. Data klimatologis yang ada puncak hujan itu di Januari, Februari, itu yang perlu kita waspadai. Kemudian masa-masa peralihan atau masa-masa transisi juga perlu kita waspadai karena seringkali ada angin yang tiba-tiba muncul, angin-angin semacam puting beliung, terus hujan yang durasinya cukup deras, itu yang perlu kita waspadai. Jadi sesuai dengan temanya yaitu antisipasi perubahan cuaca di Sulawesi Utara, memang ini selama kita masih tinggal di daerah tropis, kita hanya kenal 2 musim penghujan, musim kemarau, dan masa-masa peralihan. Mungkin ini udah termasuk isu global ya, bagaimana yang sering kita ketahui bahwa sekarang wilayah, tidak hanya wilayah Indonesia, tapi di seluruh dunia sedang membicarakan isu global warming. Jadi tidak menutup kemungkinan kenapa wilayah Indonesia yang biasanya khususnya Sulawesi Utara, yang kita tahu periode musim hujannya biasanya di bulan Berber, entah itu dari September, Oktober maupun bahkan nanti bisa puncaknya sampai Januari, tapi bisa saja mungkin terjadi perubahan atau entah dia maju atau mundur kejadiannya, seperti itu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bagaimana besarnya pengaruh global warming bagi dinamika cuaca di Indonesia termasuk Sulawesi Utara. Bisa kita ketahui bahwa ternyata dengan perubahan cuaca, perubahan dampak global warming ini sangat berpengaruh terhadap jalur lintasan siklon tropis yang seharusnya mungkin biasanya tidak akan mendekati siklon tropis. Itu mungkin sebagai informasi bagi masyarakat. Jadi itu tidak akan terjadi di lintang Katulistiwa. Jadi yang Indonesia kan berada di Katulistiwa. Jadi itu ya betul, garis Katulistiwa itu tidak akan terjadi di garis mendekati garis Katulistiwa. Nah, akan tetapi wilayah Indonesia kan besar ya, cukup besar ya. Makanya wilayah-wilayah yang paling mendekati dengan Samudra Pasifik maupun Samudra Hindia itu akan berdampak secara tidak langsung dari siklon tropis tersebut. Termasuk yang kemarin siklon tropis Seroja yang mana dampaknya ke wilayah NTT. Wilayah Indonesia itu kan negara kepulauan, Pak. Negara kepulauan itu banyak seringkali faktor lokal yang sangat mempengaruhi. Kita ambil contoh Sulawesi Utara. Di utara itu ada Samudra Pasifik yang Bapak sampaikan tadi. Jadi ketika ada pergerakan siklon tropis, memang disampaikan Ibu Astrid tadi bahwa siklon tropis itu sesuai teori, Pak ya. Itu pergerakannya itu di 10 derajat lintang utara selatan, Pak. Jadi tidak masuk, tapi dampak daripada siklon tropis itu bisa menimbulkan angin kencang dan lain sebagainya, Pak. Kita ambil contoh ketika di wilayah daerah Mall sana, Pak, yang ada angin kencang memporak-porandakan bangunan-bangunan yang semi permanen, itu kebanyakan faktor-faktor lokal yang dominan, Pak. Di Sulawesi Utara, Pak, makanya ada tadi saya sampaikan faktor makro, meso, dan mikro. Nah, sedangkan di Sulawesi Utara itu faktor mikronya yang kuat, faktor lokalnya yang kuat, karena kita negara kepulauan. Salah satu dampak dari cuaca ekstrim atau cuaca buruk itu kan tidak hanya dari intensitas hujannya saja, tetapi dari kecepatan angin, yang mana biasanya masyarakat tak paham angin kencang. Ya. Nah, untuk pengaruh dari angin kencang sendiri ini biasanya dibawa oleh awan-awan konvektif atau awan-awan hujan. Biasanya mungkin masyarakat mungkin tidak familiar dengan istilah awan cumulonimbus. Cumulonimbus. Iya, awan cumulonimbus. Biasanya kalau dari visual kita lihat itu tampilannya seperti warna abu-abu gelap. Bahkan kalau secara visual bisa kita lihat juga disertai dengan kilat atau petir. Nah, awan-awan ini yang signifikan masuk wilayah Sulawesi Utara misalnya, itu pasti akan membawakan angin kencang. Ya, akan disertai dengan angin kencang juga seperti itu. Nah, kemudian untuk dampaknya ke
tinggi gelombang. Gelombang. Ya, ini sebenarnya memang ranahnya teman-teman dari Stasiun Maritim, Maritim ya. Bitung. Jadi mungkin secara garis besar aja saya Bisa tambahkan sampaikan, sedikit, ya ya. begitu. Jadi memang teman-teman di Stasiun Maritim Bitung itu yang kemarin tanggal 14 Januari 2025 mereka sudah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi selama 7 hari ke depan. Jadi untuk tinggi gelombang di ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter itu berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, kemudian di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, dan perairan Kepulauan Sangihe. Kemudian untuk tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter itu berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Talaut. Seperti itu informasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Maritim Bitung.